Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryopi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang komponen elektronika yang bernama kapasitor dropper ataupun kapasitor non-polar, yaitu yang sering kita jumpai pada rangkaian transformerless yang sering diterapkan pada lampu LED semacam ini, ataupun juga pada rangkaian lampu LED lainnya semacam ini, ataupun juga sering kita mendapati pada rangkaian lampu emergency juga menggunakan kapasitor dropper semacam ini, ataupun yang model panjang semacam ini yang sepanjang admin ketahui biasanya sering dipasang di bel rumah teman-teman. Jadi bel rumah tidak menggunakan trafo tapi juga menggunakan kapasitor dropper ataupun kapasitor non polar semacam ini. Baik teman-teman, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang kapasitor ini, sebagai bahan pembuka teman-teman, bahwasanya kapasitor di pasaran sangat banyak sekali, baik itu kapasitor mika, milar, keramik, dan sebagainya. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang kapasitor dropper ataupun non-polar yang khususnya yang sering terpasang pada lampu LED semacam ini teman-teman. Dari kolom komentar juga sering juga yang menanyakan bagaimana cara mengetahui kapasitor ini masih hidup ataupun sudah rusak, bagaimana cara mengeceknya, dan bagaimana cara memparalel, maksudnya kita buat paralel kapasitor ini. Oke teman-teman, kita akan coba pelajari satu persatu. Perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya kapasitor non-polar ini walaupun tidak mengenal probe, tetapi kapasitor ini biasanya akan tertera kode ataupun tulisan di sini. Coba kita akan zoom, kelihatan enggak ini? Biasanya akan ada tulisan kode ataupun kode. Oke, ini terlihat samar-samar sekali teman-teman. 105J 400 volt. Baik teman-teman, artinya 105J 400 volt itu artinya kurang lebih seperti ini teman-teman, bahwasanya kapasitor ini bisa beroperasi ataupun kapasitor ini bisa dipasang pada perangkat sistem rangkaian elektronika yang bertegangan jangan melebihi dari 400 volt teman-teman. Artinya kemampuan dia beroperasi pada tegangan maksimal 400 volt. Jika melebihi itu maka kapasitor ini akan rusak ataupun akan mati. Sedangkan ada kode 105J. 105 itu artinya nilai mikrofarad teman-teman. Sedangkan J itu kode ataupun toleransi. Kode J ini artinya sistem toleransinya kalau tidak salah kisaran 5% teman-teman. Kode J ada kode macam-macam, ada H, ada B, ada macam-macam teman-teman. Jadi untuk kapasitor ini untuk mengetahui berapa mikro memang ada cara ataupun rumus untuk menghitungnya. Jadi 105J itu artinya kurang lebih 1 mikrofarad teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya bahwasanya teman-teman juga menanyakan bagaimana cara mengeceknya teman-teman. Cara mengeceknya mudah sekali teman-teman, cukup menggunakan multitester atau mungkin kalau teman-teman mempunyai alat yang namanya kapasitor meter seperti ini gambarnya teman-teman. Jadi memang dia sebuah alat diciptakan untuk mengukur atau mengetes sebuah kapasitor. Jadi memang lebih akurat. Kalau multitester itu kurang lebih hanya salah satu cara alat untuk mengukur biar lebih mudah saja teman-teman, ataupun mungkin lebih simpel. Jadi salah satu alat untuk mengukur saja, tapi sebenarnya ada alat yang tadi yang namanya kapasitor meter. Teman-teman cukup menggeser ke 200 ini teman-teman, 200 ohm.
karena ini tidak mengenal polaritas, jadi kita akan mengecek ini teman-teman. Jika contoh seperti ini, jika kita bolak-balik tidak menunjukkan angka, oke seperti ini teman-teman, kita bolak-balik tidak menunjukkan angka, dipastikan bahwasanya kapasitor ini sudah rusak ataupun sudah lemah. Teman-teman bisa menggunakan kapasitor teman-teman bisa menggunakan multitester analog ataupun digital. Kalau analog teman-teman bisa pilih ke 10 kali ataupun 1 kali. Udah. Oke teman-teman, seperti ini. Oke. Jadi muncul sebentar lantas kembali, itu artinya kapasitor masih bagus. Tapi kalau lebih akuratnya memang teman-teman menggunakan kapasitor meter seperti gambar seperti itu, yang bentuknya juga hampir sama dengan multitester. Baik teman-teman, untuk kapasitor droplet ini biasanya menyebabkan lampu nyalanya menjadi redup atau bahkan sama sekali tidak bisa nyala teman-teman, karena kapasitasnya sudah melemah dan memang mati, maka dia tidak bisa menyalakan lampu ini. Ciri-cirinya kurang lebih seperti itu teman-teman, jadi nyala redup ataupun bahkan mati sama sekali ataupun mati total. Untuk menggantinya teman-teman harus diperhatikan bahwasanya untuk mengganti kapasitor dropper ataupun kapasitor non-polar ini perlu diperhatikan adalah kodenya teman-teman. Misalkan tadi seperti tadi 105J 400 volt. Sebisa mungkin teman-teman harus mengganti dengan nilai yang sama. Jika tidak, maka beban seperti pada lampu ini, maka lampu ini akan cepat putus teman-teman. Memang tidak dipungkiri kalau kita mengganti mikrofaradnya lebih besar, maka lampu ini akan menyala lebih terang. Tapi dampaknya akan membuat biji LED atau lampu ini menjadi cepat mati karena memang ampernya terlalu besar. Jadi kalau kita memparalel semacam ini teman-teman, artinya bahwasanya mikrofaradnya akan menambah. Untuk mengganti teman-teman biasanya, untuk pemula mungkin kesulitan untuk mensoldirnya, kadang seperti pertanyaan juga bagaimana cara memparalel. Oke. Saya sarankan teman-teman sebisa mungkin diangkat diganti, tapi kalau memang teman-teman ragu ataupun kesulitan untuk mengangkat ini, teman-teman cukup memparalel semacam ini teman-teman. Oke, seperti saya kata tadi, kita solder dari sini, jadi kita tidak perlu membongkar. Dengan catatan teman-teman bahwasanya kapasitor yang ini sudah lemah ataupun memang sudah intensitasnya sudah lemah. Kalau ini kapasitor ini masih bagus, kita paralel semacam ini, otomatis LED ini akan cepat putus teman-teman. Dan tidak dipungkiri juga lampu ini akan menyala sangat terang sekali. Jadi saya sarankan kalau untuk mengganti ataupun memparalel, kita harus perhatikan dulu kapasitor yang ada pada lampu tersebut. Kalau lampu ini memang nyalanya redup, kita cek memang melemah, otomatis kita tinggal memparalel saja semacam ini teman-teman. Kita cukup kakinya ada 2 kaki, karena ini dibolak-balik tidak masalah karena memang namanya non polar, jadi tidak mengenal polaritas. Oke, semacam ini teman-teman. Jadi kita tinggal menyolder dari sini sama sini. Jadi untuk pemula memang tidak kesulitan sekali untuk mengganti kapasitor dropper ini, sangat mudah sekali. Baik teman-teman, mungkin kurang lebih seperti ini yang bisa saya share ke teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk memulai belajar memperbaiki lampu LED sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.